Ada cerita yang tidak pernah diceritakan sampai hari ini. Berani menonton sampai akhir? Jangan lupa subscribe jika kamu cukup berani. Judul Rumah di Tengah Kebun. Malam itu, Reza berjalan sendirian melewati gang kecil yang sepi. Hujan gerimis menambah suasana mencekam. Dia baru saja pulang lembur dan memutuskan untuk melewati jalan pintas. Di ujung gang, ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Konon rumah itu dihuni arwah gentayangan, tapi Reza tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Saat melangkah lebih dekat, dia merasa ada yang memperhatikannya. Angin dingin bertiup, membuat bulu kuduknya meremang. Langkah kakinya berhenti ketika dia mendengar suara lirih memanggil namanya. Reza! Suara itu terdengar seperti bisikan, namun menggema di udara. Dia menoleh, mencari asal suara, tetapi tidak ada siapa-siapa. Rumah tua itu berdiri diam, gelap, dan menyeramkan. Lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon di depannya tampak seperti sosok hitam yang melambai. Reza menghela napas, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun saat dia melanjutkan langkah, pintu rumah itu tiba-tiba berderit terbuka, meski tidak ada angin kencang. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia mendekati rumah itu dan mengintip ke dalam. Tidak ada apa-apa selain gelap. Namun, bau anyir yang menyengat membuatnya mual. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat muncul dari dalam kegelapan dan meraih kakinya. Reza tersentak, jatuh ke belakang. Dia melihat ke arah tangannya, tetapi itu sudah menghilang. Sebelum dia bisa berdiri, suara tawa mengerikan menggema dari dalam rumah. "Kau datang, tepat waktu," kata suara itu, diikuti oleh langkah kaki yang bergerak mendekat. Dengan panik, Reza berlari sejauh mungkin dari rumah itu. Namun suara langkah kaki itu tidak pernah menjauh. Setiap kali dia menoleh, bayangan hitam itu ada di belakangnya, semakin dekat. Ketika dia akhirnya keluar dari gang, suara itu menghilang. Reza mengira dia sudah aman, tetapi saat sampai di rumah dan menyalakan lampu, dia melihat bayangan sosok hitam di cermin kamarnya. Tiba-tiba cermin itu retak, dan suara tawa yang sama kembali terdengar. "Aku selalu mengikutimu, Reza." Lampu padam, dan kegelapan pun menelan segalanya. Reza terduduk di lantai kamar dengan napas tersengal. Kegelapan di sekelilingnya terasa semakin pekat. Suara tawa itu kembali terdengar, kini lebih dekat, membuat tubuhnya gemetar. Namun, di tengah rasa takut, ia mengingat sesuatu. Di sela-sela barang-barang lama di rumah, ia pernah menemukan sebuah kitab kecil warisan almarhum kakeknya, yang katanya bisa menangkal energi jahat. Dengan tangan gemetar, Reza merogoh laci mejanya dan menemukan kitab itu. Meski tak pernah percaya sebelumnya, ia tak punya pilihan lain. Reza membuka kitab itu dan membaca mantra yang tertulis di halaman pertama. Suaranya gemetar, tapi ia terus melafalkannya. Saat kata-kata terakhir terucap, bayangan hitam di cermin mulai memudar. Tawa menyeramkan itu berubah menjadi jeritan panjang, lalu semuanya menjadi hening. Lampu kamarnya kembali menyala, dan cermin yang sebelumnya retak kini utuh kembali. Reza menghela napas lega, tubuhnya lemas. Namun, ia masih ragu, takut semuanya belum benar-benar berakhir. Esok harinya, Reza memutuskan untuk mencari tahu tentang rumah tua di ujung gang itu. Ia mendatangi seorang tetua di kampung, Pak Ahmad, yang katanya tahu banyak cerita lama. Pak Ahmad menjelaskan bahwa rumah itu dulu milik seorang perempuan bernama Sari. Ia meninggal tragis karena fitnah dan arwahnya tidak pernah tenang. Tapi, kalau ada seseorang yang tulus memanjatkan doa untuknya, mungkin dia bisa pergi dengan damai, kata Pak Ahmad. Reza merasa simpati. Malam itu ia duduk bersila di kamarnya, menyalakan lilin dan memanjatkan doa untuk arwah Sari. Ia meminta agar Sari diampuni dan diberi kedamaian. Beberapa malam berikutnya, Reza sengaja melewati gang itu lagi. Rumah tua di ujung gang masih berdiri, tetapi kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin atau suara aneh. Pintu rumah yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, seolah menandakan semuanya telah selesai. Ketika Reza melangkah pergi, ia merasa ringan, seolah seseorang berbisik lembut di telinganya. "Terima kasih." Sejak saat itu Reza lagi diganggu, bahkan ia merasa lebih tenang dan percaya bahwa setiap jiwa betapun menderitanya hanya membutuhkan uluran tangan untuk bisa pergi dengan damai.